zaman dahulu, terdapat sebuah cerita kerajaan yang bernama Pulau Majeti, yang letaknya dikelilingi oleh pesawahan rawa onom. Kerajaan Pulau Majeti pada saat itu diperintah oleh seorang raja yang bernama Prabu Selangkuning Sulaiman Anom, dan ratunya bernama Ibu Ratu Gandawati Ingkang Garwa. Prabu Selangkuning adalah seorang raja yang gagah perkasa dan memiliki kesaktian yang tinggi. Awal bertemunya Prabu Selangkuning dan Ibu Ratu Gandawati adalah pada saat Prabu Selangkuning sedang berkeliling memeriksa wilayah dan rakyatnya dengan menunggangi kuda sembari melihat cahaya yang terang. Ternyata itu adalah seorang putri. Dalam benak hati sang Prabu bertanya-tanya, siapakah putri yang cantik jelita itu? Saking penasarannya, sang Prabu mencari tahu tentang putri tersebut. Dan akhirnya diketahuilah putri tersebut adalah Ibu Ratu Gandawati. Sang Prabu tertarik karena kecantikannya dan ingin melamarnya untuk dijadikan permaisuri. Maka dikirimkanlah surat lamaran kepada Ibu Ratu Gandawati melalui burung caladi bawang yang sudah dipakaikan mahkota dan sebagian pakaian kebesaran sang Prabu. Lamaran pun diterima. Prabu Selangkuning dan Ibu Ratu Gandawati pun menikah dan mempunyai seorang anak yang bernama Putri Nyimai Mayangmunah. Pada suatu ketika, Prabu Selangkuning ingin melepas lelah dengan sekedar membasuh badannya atau mandi. Sebelum mandi, Prabu Selangkuning melepas cincinnya yang biasa dipakainya di dinding kamar mandi. Tanpa disadari, ada sesosok makhluk yang melihatnya dan mencuri cincin tersebut. Setelah cincin dipakai, makhluk itu menjelma menjadi sosok mirip Prabu Selangkuning. Prabu Selangkuning pun merasa sangat sedih ketika mengetahui cincinnya yang hilang. Maka kegagahan dan kesaktiannya pun lenyap. Prabu Selangkuning memutuskan untuk pergi meninggalkan kerajaan Pulau Majeti dengan melewati hutan-hutan menuju arah selatan. Adapun sosok berwujud Prabu Selangkuning tadi melanjutkan pemerintahan di kerajaan Pulau Majeti layaknya Prabu Selangkuning. Setelah beberapa saat memerintah, terjadilah berbagai macam musibah. Datangnya rupa-rupa penyakit yang bisa mematikan, kemiskinan rakyat, dan kekacauan. Lalu ada seorang pandita dengan ketinggian ilmunya. Dia mampu melihat bahwa ternyata raja yang sekarang sedang memerintah bukanlah Prabu Selangkuning yang sebenarnya, melainkan sosok makhluk yang menyerupai Prabu Selangkuning. Maka dikatakanlah kepada penduduk bahwa segala titah atau perintah raja tersebut janganlah dilaksanakan. Wahai saudaraku, janganlah kalian ikuti titah raja itu, karena ternyata dia bukanlah raja yang sesungguhnya. Dia hanyalah raja jadi-jadian. Hah? Raja jadi-jadian? Wahai pandita, apakah benar yang kau ucapkan itu? Iya benar, wajahnya memang mirip dengan Prabu Selangkuning. Akan tetapi coba kalian perhatikan apa yang terjadi sekarang. Bencana dan kekacauan sekarang sering terjadi. Orang-orang pun terdiam dan merenung sejenak, melihat di sekeliling mereka banyak penduduk yang jatuh miskin dan meninggal karena penyakit. Lalu mereka berkata, wahai pandita, ternyata benar apa yang kau katakan. Bencana dan kekacauan
kekacauan sekarang sering terjadi. Hidup kami tidak aman apalagi tentram. Kalau begitu kami tidak akan lagi memenuhi perintah raja palsu itu. Apakah kita harus mengusirnya? Jangan. Kita berikan raja jadi-jadian itu kesempatan untuk berpikir dan menyadari kesalahannya sendiri. Penjelmaan Prabu Selangkuning pun menjadi gusar dan bimbang. Dalam hati dia berbisik, sungguh aneh, kenapa banyak kekacauan dan bencana di sini? Padahal waktu Prabu Selangkuning sedang berkuasa, kerajaan aman dan makmur. Mungkinkah pengaruh dari cincin yang kupakai ini? Karena aku mendapatkannya dengan cara mencurinya. Mungkin aku harus segera membuangnya, pikirnya. Tak lama kemudian dilemparkanlah cincin tersebut ke arah selatan dan jatuh di laut selatan. Setelah terlepas dari cincin itu, seketika dia pun berubah wujud, kembali seperti semula. Sementara itu, Prabu Selangkuning sedang mengembara ke arah selatan dan sampailah di laut selatan. Ketika berjalan di pantai, Prabu Selangkuning bertemu dengan nelayan yang sedang menjaring ikan. Prabu Selangkuning berusaha membantunya. Sebagai upahnya, nelayan memberikan ikan untuk dibawa pulang. Ketika ikan disembelih, hendak dimasak, Prabu Selangkuning menemukan cincinnya yang hilang dahulu di dalam perut ikan itu. Lalu dipakailah cincin itu, maka kegagahan dan kesaktiannya kembali seperti semula. Prabu Selangkuning pun kembali ke kerajaan Pulau Majuting, mendampingi Ibu Ratu Gandawati. Keadaan kerajaannya pun aman dan tentram kembali. Bertahun-tahun kemudian, Prabu Selangkuning merasa sudah cukup saatnya menurunkan tahta kepada anak cucunya, termasuk meninggalkan cincin kebesarannya. Cincin tersebut dinamai cincin Ampal Fatullah, yang menurut cerita cincin tersebut menjadi rebutan hingga pada akhirnya dimiliki oleh Syekh Syarif Hidayatullah. Nah teman-teman, adapun pesan moral atau hikmah cerita yang dapat kita petik dari cerita tadi, siapapun bisa mendapatkan ilmu, pangkat, jabatan, kekayaan, dan kendaraan kebesaran yang diinginkan. Akan tetapi harus dengan cara yang baik dan sungguh-sungguh, serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini diadaptasi dari buku sejarah Galuh, bagian ke-7, situs legenda Pulau